Desain media interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Rifki di sini di mata pelajaran multimedia interaktif. Kita akan membahas mengenai format sajian multimedia interaktif. Oke, yang pertama, format sajian multimedia interaktif ini ada yang namanya drill and practice. Nah, maksudnya apa aja sih drill and practice ini? Jadi, melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penegasan suatu konsep. Dalam hal ini, program penyediaan serangkaian pertanyaan atau soal yang ditampilkan secara acak. Program ini dilengkapi dengan jawaban yang benar beserta penjelasannya, serta di akhir bisa melihat skor yang diraih sebagai indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan. Nah, drill and practice ini teman-teman bisa jumpai atau bisa praktikkan dalam bentuk pretest yang ada pada materi e-learning kita sebelumnya atau pada materi ini. Nah, pretest ini adalah bentuk dari multimedia interaktif dari tipe drill and practice gitu ya, karena di dalamnya memuat soal-soal yang dapat menggali sejauh mana sih pengetahuan kita mengenai materi tersebut. Format sajian yang kedua ada yang namanya eksperimen atau percobaan. Nah, program ini menyediakan serangkaian peralatan dan bahan, kemudian melakukan eksperimen berdasarkan petunjuk. Misalnya kegiatan praktikum laboratorium, bahasa, IPA, biologi, atau kimia. Nah, secara mendasar dapat digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu berdasarkan eksperimen yang dilakukan secara virtual atau digital. Let's start the experiment. The PCR experiment is divided into 3 main steps. First step, prepare an amount of the master mix sufficient to 6 samples of the DNA by adding the special reagents for the experiment in the master mix tube. 243 microliters of distilled water. Baik, format sajian yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada yang namanya format sajian dalam bentuk permainan atau games. Bentuk permainan yang disajikan tetap mengacu pada proses-proses tertentu. Format sajian yang selanjutnya atau yang keempat itu ada yang namanya format sajian simulasi. Nah, format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya mensimulasikan pengendalian pembangkit listrik tenaga nuklir, simulasi pesawat terbang, simulasi gunung meletus,
atau simulasi pesawat terjatuh, dan simulasi yang lainnya. Masih banyak proses-proses yang mungkin tidak bisa kita lakukan secara langsung karena berbahaya, tapi bisa dilakukan secara virtual atau digital dengan multimedia interaktif. Baik, format sajian yang terakhir. Nah, ini ada yang namanya tutorial. Nah, tentu saja teman-teman sudah tahu dong, banyak beredar tutorial di internet. Bisa tutorial tentang masak, tutorial tentang make up, tutorial tentang editing foto, editing video, atau tutorial seperti ini untuk membuat sebuah desain media interaktif. Nah, penyampaian materinya dilakukan secara tutorial atau bercerita, seperti yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Nah, seperti ini ya. Dalam hal ini, tutorial berisi informasi atau suatu konsep yang disajikan dalam bentuk teks, grafik, gambar diam, atau gambar bergerak. Oke, itu dia format sajian yang ada di multimedia interaktif. Sedikit, tapi teman-teman harus atau perlu explore lebih banyak lagi format-format sajian ini. Tutorial juga terbagi dalam beberapa jenis ya. Terus games juga macam-macam, ada yang berupa quiz, ada puzzle, dan sebagainya gitu ya. Simulasi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk dilakukan secara virtual atau digital. Nah, silakan teman-teman pelajari materi-materi dari sumber yang lain sampai teman-teman paham apa yang ada di materi ini, apa yang disampaikan di dalam materi ini. Atau teman-teman juga bisa download modulnya. Selain video juga teman-teman bisa baca teks ya dari modul yang Bapak berikan di Smart School ini. Sehingga ketika teman-teman sudah paham, sudah mengerti, silakan mengerjakan pretestnya. Sehingga nanti diharapkan teman-teman mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang bagus. Nah, insya Allah nanti setelah kuis atau pretestnya dikerjakan, materinya benar-benar dipahami, tugas-tugas online-nya atau tugas-tugas yang harus dikerjakan teman-teman sudah dikumpulkan juga, nanti kita akan melakukan tes atau CBT atau Computer Based Test pada fitur CBT atau tes berbasis komputer yang ada di aplikasi. Sejauh mana sih teman-teman sudah paham mengenai kompetensi dasar yang pertama ini. Baik, itu saja dari Bapak untuk materi KD atau kompetensi dasar yang pertama. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.